mendengar kata-kata itu. Kedua mata Shenlang langsung berbinar, secercah harapan muncul di hatinya. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Wu Duzi langsung menyiramnya dengan air es. Hanya satu dari ratusan ribu orang yang tidak berguna sepertimu. Garis keturunan kosong masih bisa direkayasa. Dan garis keturunan abu-abu masih menyimpan kekuatan. Tetapi kamu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Tidak bisa direkayasa dan tidak bisa ditingkatkan. Namun anehnya, darahmu bisa membunuh Yuan Chong milikku. Ini sangat unik. Aku butuh waktu lama untuk menelitinya. Siapa tahu ini bisa menciptakan terobosan zaman atau membuka revolusi baru dalam hal garis keturunan. Tetapi saat ini Shenlang tidak peduli lagi. Ia tidak peduli apakah garis keturunannya termasuk langka atau tidak. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah Jin Mulan. Apakah istrinya bisa diselamatkan atau tidak? Ia menatap Wu Duzi dengan suara serak. Apakah istriku masih bisa diselamatkan? Asalkan guru bisa menyelamatkan Mulan, Anda boleh mengambil darahku sebanyak apapun. Wu Duzi terdiam sesaat karena terharu. Lalu ia berkata, Shenlang, kamu datang ke sini demi menyelamatkan istrimu, bukan? Kamu berharap pada kitab darah ini. Shenlang mengangguk tanda setuju. Wu Duzi tersenyum tipis dan berkata, kisah cinta yang sangat mengharukan. Tetapi, jika demi menyelamatkan istrimu, mengapa kamu malah mencoba menggodaku? Bahkan tidak sabar untuk menjual dirimu padaku? Shenlang langsung kehilangan kata-kata dan salah tingkah. Sebelum sempat menjawab, Wu Duzi melanjutkan. Hatimu fokus pada istrimu, tapi tubuhmu begitu bebas. Tapi bagaimanapun, kamu sudah membuktikan perasaanmu. Kamu rela bertaruh nyawa demi istrimu. Kamu bisa dibilang seorang bajingan yang sangat puitis. Shenlang segera berlutut dengan tulus. Guru, apakah istriku masih bisa diselamatkan? Waktu kita banner-banner tidak banyak. Paling lama hanya tersisa 18 hari lagi. Meskipun aku berlari dengan kecepatan penuh untuk kembali, itu akan memakan waktu 11 hari. Wu Duzi terdiam cukup lama. Lalu, ia perlahan-lahan berkata, ibuku adalah generasi pertama dari mutasi garis keturunan, sedangkan aku adalah generasi kedua. Shenlang terkejut setengah mati dan membatin. Astaga, ternyata bakat garis keturunan Wu Duzi setinggi itu. Tiba-tiba, wanita itu merentangkan kedua tangannya. Ia berkata santai, apakah kamu melihat ada yang aneh dengan tubuhku? Shenlang menjawab cepat, tidak aneh sama sekali. Bahkan, Anda sangat cantik. Mendengar itu, Wu Duzi marah dan menampar wajah Shenlang. Ia membentak, katakan yang sejujurnya. Terpaksa Shenlang menatap Wu Duzi dengan serius. Ia memikirkan kata-katanya baik-baik sebelum berbicara. Sejujurnya, kulit Anda sangat putih hingga tidak seperti manusia normal, bahkan hampir transparan. Selain itu, suhu tubuh Anda juga sangat rendah, sekitar 2 derajat lebih rendah dari orang normal. Wu Duzi menyahut, bagian tubuhku yang lain tidak pantas kamu lihat. Tapi intinya, aku hampir bukan wanita normal. Aku tidak mengalami menstruasi. Dan julukan penyihir batu di luar sana sebenarnya nyata. Shenlang terkejut bukan main dalam hatinya. Sialan, ternyata rumor penyihir batu itu benar adanya. Wu Duzi tidak memedulikan wajah syok Shenlang. Ia terus melanjutkan penjelasannya dengan santai. Bakat garis keturunanku sangat tinggi. Tapi aku tidak suka berlatih bela diri, melainkan lebih suka meneliti. Meski begitu, kekuatanku tetap sangat hebat. Ayahku adalah seorang tetua. Jadi kondisiku jauh lebih beruntung. Setelah ibuku melahirkanku, beliau jatuh koma. Ayahku menggunakan segala cara untuk mempertahankan hidupnya. Beliau bertahan selama 3 tahun seperti orang vegetatif. Namun pada akhirnya, beliau tetap meninggal. Karena itulah, situasi istrimu hampir sama persis. Bahkan ayahku yang seorang tetua pun tidak berdaya. Shenlang terdiam, informasi ini membuatnya putus asa. Kemampuan Gunung Fudu sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba Shenlang berkata dengan serius, Guru,
Aku ingin meminjam dan membaca kitab darah. Wuduzi menatap lurus ke arahnya. Kamu ingin meneliti kitab darah demi istrimu? Kamu tidak perlu membacanya. Aku bisa memberitahumu. Pada jilid pertama halaman 325 telah dicatat situasi ini secara mendalam. Ini disebut sebagai efek samping reproduksi garis keturunan. Shen Lang bertanya, lalu apakah ada cara mengatasinya? Wuduzi mengangguk, ada caranya. Kamu adalah seorang tabib hebat. Aku yakin kamu paham. Shen Lang menyahut, katakan saja, Guru. Wuduzi melanjutkan penjelasannya. Saat ini, garis keturunan di tubuh istrimu telah tidur dan energi kehidupannya hampir habis total. Shen Lang mengiyakan dalam hati, benar sekali. Energi garis keturunannya sudah sangat lemah, seperti kayu nenek En Zikunong yang hampir tidak memancarkan cahaya. Wuduzi berkata, akar masalahnya ada pada sumsum tulang. Sumsum itulah yang menjadi sumber dari garis keturunan. Hal ini tentu dipahami dengan baik oleh Shen Lang. Di dalam tubuh manusia, sel darah diproduksi dari sel punca, yang utamanya berada di area sumsum tulang. Wuduzi melanjutkan. Masalahnya adalah sumsum tulang Jin Mulan kehilangan kemampuan produksinya, sehingga energi di tubuhnya terkuras tanpa bisa diperbarui. Mendengar ini, Shen Lang akhirnya paham akar masalahnya. Wuduzi berkata, menurut catatan kuno, dulu banyak orang melakukan usaha keras demi istri mereka. Mereka berhasil mengatasi masalah ini setelah ratusan tahun, yaitu dengan menciptakan kristal pencuci sumsum. Kristal pencuci sumsum? Tanya Shen Lang. Wuduzi mengangguk. Benar sekali. Ketika benda ini dimasukkan ke dalam sumsum tulang, ia bisa merangsang tubuh orang koma untuk mutasi kedua, sehingga melahirkan kekuatan baru yang sangat besar. Dengan begitu, dia tidak hanya akan terbangun kembali, tetapi energinya juga akan bermutasi ke level lebih tinggi. Shen Lang bertanya tergesa-gesa bagaimana cara membuatnya. Wanita itu menjawab datar, Shen Lang, catatan peradaban kuno yang kita temukan tidak lengkap. Gunung Fudu tidak memiliki formula pembuatannya. Satu-satunya harapan adalah menemukan kristal yang sudah jadi. Dulu ayahku menjelajahi dunia demi mencari benda itu. Namun, ia gagal. Kedua mata Shen Lang kembali berbinar mendapat harapan baru. Apakah reruntuhan kuno benar-benar menyimpan benda itu? Wuduzi melanjutkan, aku tidak tahu angka pastinya. Tapi rata-rata dari 7 situs reruntuhan kuno, pasti ada satu tempat yang menyimpan kristal pencuci sumsum, sebab di sana biasanya terdapat ruang alkimia. Dan kristal ini adalah produk tingkat tinggi alkemis kuno. Hebatnya, meski telah melewati waktu lama, khasiatnya tidak berubah. Shen Lang langsung menjadi sangat bersemangat. Apakah ini kesempatan atau takdir yang sudah diatur? Ia bertanya, bukankah Paviliun Tianhai baru menemukan situs baru? Duzi mengangguk. Benar. Paviliun Tianhai yang pertama tahu, lalu faksi-faksi lainnya juga menerima kabar tersebut. Sebab setiap kali reruntuhan kuno dieksplorasi, ia akan membawa revolusi kekuatan yang baru. Melewatkan kesempatan ini, berarti kehancuran sudah dekat. Shen Lang berkata penuh gairah, Guru, aku tahu caranya. Teka-teki 1000 tahun itu, aku bisa memecahkannya. Seketika Shen Lang bersujud berkali-kali. Guru, aku bisa mewakili faksi kita untuk memecahkan teka-teki. Dengan begitu, kita bisa menguasai tempat itu. Ini adalah peluang melampaui Paviliun Tianhai. Faksi kita sudah melewatkan 2 kali kesempatan emas. Jika kali ini terlewat lagi, posisi kita akan sangat berbahaya. Jika situs ini dikuasai musuh, kemunduran kita akan semakin cepat. Reruntuhan kuno ini adalah kunci hidup mati faksi kita. Shen Lang menegaskan, aku hanya butuh kristal pencuci sumsum. Tolong segera bawa aku menemui pemimpin gunung sekarang juga. Kita harus bergerak cepat, memberi pukulan telak pada musuh. Wuduzi mengangguk pelan. Baiklah, aku akan membawamu. Shen Lang menjawab gembira. Baik, terima kasih guru. Tanpa menunda lagi, keduanya bersiap berangkat. Shen Lang bertanya, Guru, bolehkah aku tahu sesuatu? Di mana Dewi Shuyin dan Grandmaster Zhongsu keberada? Wuduzi menjawab, aku tahu mereka pernah ke sini, tapi posisi persisnya sekarang aku tidak tahu. Itu bukan urusanku. Shen Lang mempercayai ucapan itu karena gurunya gila penelitian. Beliau menghabiskan seluruh waktunya di dalam laboratorium. Saat bersiap menuju pulau utama,
terdengar suara pria dari luar. "Tetua Wuduzi, apakah Shenlang masih hidup?" Wuduzi berjalan keluar ke arah dermaga pulaunya. Di sana tampak sebuah perahu asing yang sedang bersandar. Di atas perahu ada 5 orang pasukan pemeriksa instansi. Wuduzi bertanya, "Ada urusan apa?" Kelima orang itu melompat ringan dan mendarat di pulau. Perahu di bawah kaki mereka bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Air di dermaga tetap tenang. Kekuatan mereka sangat tinggi. Sang ketua merapatkan tangan. "Ada yang memalsukan lencana faksi. Kami ke sini untuk menangkapnya. Shenlang harus dieksekusi mati." Wuduzi menjawab tenang. "Tidak perlu repot-repot. Shenlang sekarang resmi menjadi murid penutupku." Mendengar hal itu, sang petugas langsung tertegun keheranan. Wuduzi terkenal tidak pernah membiarkan siapapun ke pulaunya, apalagi sampai mengangkat seorang murid secara tiba-tiba. Dalam benaknya berpikir Shenlang telah menggunakan ketampanannya. Sambil menenangkan diri, ia berkata, "Tetua Wu, mengangkat murid harus disetujui oleh Aula Kebajikan dan didaftarkan ke buku resmi agar dianggap sah." Wuduzi menyahut, "Kalau sekarang aku mendaftar, apakah sempat?" Petugas itu menghunuskan pedang ke arah Shenlang. "Sempat, tapi dia bersalah memalsukan lencana faksi kita. Tidak ada lencana terdaftar atas namanya. Itu hukuman mati." Wuduzi menjawab, "Lencana itu tidak palsu. Akulah yang memberikannya langsung." Sang petugas mengernyit. "Tidak mungkin, Anda tidak pernah keluar." Wuduzi menjawab, "Keponakanku Wujue yang membawanya, aku menyuruhnya memberikan lencana itu kepada Shenlang, sebab aku tertarik pada bakatnya. Panggil Wujue ke sini," perintah sang petugas. Sesaat kemudian, Wujue pun datang ke lokasi. Wajahnya biasa saja, namun selalu dihiasi senyuman ramah. Melihat Wujue, Shenlang langsung berteriak girang. "Kakak angkat, aku sangat merindukan." Wujue juga tertawa lebar. "Adik Lang, akhirnya kamu datang. Ayo ikut ke rumahku. Kita harus minum bersama sampai mabuk." Keduanya langsung terlihat sangat akrab layaknya saudara lama. Petugas memotong, "Wuce, apakah Tetua Wu pernah menitipkan lencana?" Wuduzi dan Shenlang langsung menatap tajam menanti jawaban. Orang bodoh sekalipun tahu bagaimana menjawab demi keselamatan. Namun tanpa diduga, Wujue justru menunjukkan wajah heran. "Tidak ada. Bibi tidak pernah menitipkan lencana apapun kepadaku." Tentu saja bagi Shenlang, hal ini tidak mengejutkan sama sekali. Ia sudah menduga posisi asli apa yang diperankan oleh Ujo